Baik Ibu Bapak sekalian, karena waktu terus berjalan, kami sudah sepakat untuk mengundang Bapak Ibu kembali untuk kita lanjutkan musyawarah kita malam ini. Apakah Ibu Bapak setuju? Apakah harus diabsensi lagi? Kan tidak lagi. Setuju. Terima kasih. Jadi kami himbau kepada Ibu Bapak yang masih berada di luar, kiranya mohon memasuki ruangan untuk segera akan kita mulai musyawarah kita ini kembali. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baiklah. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi kita hentikan pembicaraan kita sampai kepada pasal 36 mengenai rangkap jabatan. Kemudian kami dalam hal ini perlu kiranya meminta satu pandangan atau pencerahan dari Pak Agus Kartasasmita mengenai hal ini. Untuk itu kami undang Bapak untuk menjelaskannya di dalam sidang ini Pak. Terima kasih. Apa Bapak maju aja Pak? Siapa berani lawan? Selamat malam. Saya dimintakan oleh Ketua Sidang untuk menjelaskan apa itu pengertian asosiasi yang sejenis. Pasti yang sejenis itu artinya memang kegiatan dari organisasi yang ada ya menjalankan seperti yang dia jalankan, yang seperti kita jalankan. Nah, yang ditujukan oleh kita sebetulnya yaitu asosiasi-asosiasi yang muncul setelah adanya reformasi. Yang dulunya adalah semuanya adalah anggota Gapensi. Nah, itu menjadi sebutan sebagai sejenis. Tapi tadi di dalam persidangan menjadi pertanyaan, bagaimana dengan AKI, Gapendri, AABI? Nah, itu tidak di dalam pengertian bahwa sejenis. Kenapa? Ada pertanyaannya, mesti ada. Yaitu asosiasi Gapensi ini di awal adanya hanya ada satu saja asosiasi, yaitu Gapensi. Tidak ada asosiasi lain. Nah, tapi dalam perjalanan masih muncul pemerintah butuh bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi di luar negeri, asosiasi di Indonesia, di luar negeri. Nah, kita hanya punya pada waktu itu Gapensi saja. Nah, di luar negeri tidak diterima
Karena keanggotaan dari Gapensi lebih berat di bawah. Sedangkan mereka memencirakan bahwa harus ada pada level yang besar. Nah, kemudian pemerintah menyuruh Bapak Kowara ya, jadi untuk membentuk AKI. Membentuk AKI ya, pembentukan AKI Asosiasi Konstruksi Indonesia ya kan orangnya anggota Gapensi dikumpulkan apa yang mempunyai ukuran bisa mengikuti ketentuan-ketentuan dari organisasi internasional. Maka dibentuklah AKI dari BUMN dasar awalnya. Tapi juga diikuti oleh swasta-swasta besar. Nah, di situ yang sampai sekarang AKI hanya memiliki 60 anggota saja dari sejak didirikan. Nah, itu kejadiannya. Sehingga saya juga ada buku yang dari Himpunan Ketetapan-Ketetapan Musyawarah Nasional tahun 2019 itu sudah diatur sebetulnya pengetahuannya. Apa itu anggota Gapensi? Anggota Gapensi tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota asosiasi perusahaan yang sejenis. Kecuali asosiasi yang secara historis mempunyai hubungan dengan asosiasi Gapensi dan telah membuat kesepakatan secara nasional mengenai keanggotaan, yaitu anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia. Itu dicantumkan. Kenapa? Karena itu asalnya adalah dari Gapensi dan keinginan pemerintah. Jadi orangnya itu saja. Lalu kita yang membuatnya itu kan Pak Kowara sebagai ketua pertama yang berhubungan dengan luar negeri. Nah, jadi dia adalah anggota kita, jadi tidak ada masalah. Malah kemudian kedua organisasi bisa, asosiasi-asosiasi anggotanya Gapensi juga menjadi anggota AKI menjadi anggota Gapensi boleh. Toh itu urusan mereka, mau jadi atau tidak. Nah, sehingga ya harus membayar tentunya, membayar ke Gapensi, membayar ke AKI. Itu. Jadi itulah perjanjiannya. Lalu yang kedua adalah asosiasi Gapenri. Asosiasi Gapenri adalah dibentuk oleh Kementerian Perindustrian, bahwa ada rancang bangun pekerjaan, bukan hanya kontraktor membangun, tetapi merencanakan. Nah, dia bisa saja membangun kalau rancang bangunnya pun dia juga bisa. Tapi di Gapensi kita hanya memiliki kontraktor saja. Jadi satu bidang yang berbeda dalam penugasannya, bekerja ya dia bekerja. Nah itu dibikin oleh perindustrian, diambil 7 perusahaan
yang untuk dibentuk. Salah satunya perusahaan saya, Caturiasa, masuk. Dan sampai sekarang saya sebagai kepengurusan dalam Dewan Pengurus. Pengurus AKI tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang. Nah, tapi kedudukannya sama dan bergilir yang menjadi ketuanya. Setiap tahun sekali atau setiap itu dirundingkan saja. Kalau yang yang menjadi ketuanya mempunyai banyak pekerjaan sehingga dia yang tadinya sebagai ketua dewan dikasihkan kepada yang lain, ditunjukkan. Itu sampai sekarang dan saya masih sebagai anggota dewan karena saya ikut pendidikan. Nah, selain daripada itu, Gapensi membentuk asosiasi AABI, aspal, asosiasi aspal. Kita bangun karena pemerintah sudah mulai melakukan bahwa alat-alat kerja, khususnya alat berat, harus dimiliki bagi para kontraktor yang mendapatkan proyek. Itu kita adakan. Wakil ketuanya itu adalah dari BUMN, yang tadinya wakil ketua 1 dari Gapensi, ketua umumnya saya. Kita tempatkan dia sebagai ketua AABI. Sehingga dengan bantuan dia dari Hutama Karya, dengan cara seperti itu dia bisa mengikut sertakan beberapa perusahaan yang memiliki alat berat untuk bisa dipakai oleh anggota-anggota Gapensi. Jadi tiga kontraktor ini tidak sebagai orang yang sejenis. AABI dia khusus alat berat yang mengatur, sehingga kalau berhubungan mengenai alat ya berbicara dengan dia. Saya tidak tahu sejauh ini apakah itu berjalan, tapi dulu harus. Nah, ini 3 hal. Jadi kalau tadi itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa sejenis itu ya kontraktor itu. Kita harus tegas-tegas mengatakan bahwa itu adalah mengenai asosiasi yang sama yang dilakukan kita, khususnya yang baru-baru lahir pada waktu reformasi. Dan itu karena itu dulu anggota kita kok, bukan baru. Nah, itu yang kita maksud sejenis. Artinya dia sudah tidak mau kumpul dengan kita. Pengertian ini yang harus kita artikan, dan ternyata di dalam buku dari Gapensi tahun 2019 ada definisi itu. Saya aja baru diberitahu oleh Pak Bambang. Dan benar. Jadi kita jangan sampai nanti salah. Misalnya, kalau kita tidak mau AKI tidak boleh jadi anggota, Gapensi tidak boleh, yang untung bukannya Gapensi, AKI. Karena apa? AKI kan menangani penanganan kontrak-kontrak besar. Nah, Gapensi lebih banyak yang menengah dan kecil yang harus kita perhatikan. Nah, kalau dia dapat proyek besar, nah dia harus memberikan
pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya. Dan dari AKI ke Gapensi. Itu berjalan. Nah, kita nggak bisa sebaliknya bahwa dia nggak boleh, yang kemudian yang bisa diatur adalah apa? Kita berjuang pada waktu itu memberi batasan waktu. Yaitu untuk sekian proyek, nilainya sekian, hanya boleh itu kontraktor besar. Tapi di bawah itu sudah tidak boleh dia menjamah. Nah, jadi yang rugi kan kita, Gapensi. Kalau tidak mau menerima lagi AKI, itu sih di sini, dan itu kita yang membangun kok, ikut membangun. Pakowara itu adalah pendiri Gapensi. Pendiri Gapensi itu adalah Pakowara dulu sebagai pengusaha. Nah, ini saya perlu menyampaikan beberapa waktu Pak Kowara akan meninggal, 2 bulan barangkali, itu dia memanggil saya agar menyatukan lagi. Gus, kamu bisa bagus memimpin Gapensi, tapi coba gabungkan AKI sama Gapensi sehingga kerjasamanya di dalam lebih baik. Yang besar mengangkat dari yang kecil. Tapi saya mengatakan, Pak, ini sudah sulit karena sudah jadi asosiasi. Biarkan saya mereka berjalan, tapi bekerja sama kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membangun satu lembaga yang membawahi AKI, Gapensi, kembali jadi satu di situ. Nah, itu hanya saya bicara begitu saja, saya tidak tahu apa yang saya maksud dan bagaimana saya membuatnya. Nah, ternyata bahwa lahir Undang-Undang Jasa Konstruksi yang dibangun dengan sangat pendek, yang pada waktu itu salah satunya yang didengar dan dimasukkan di dalam itu adalah saya. Lahirlah LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, karena itu masuk di dalam undang-undang. Yang memasukkannya adalah pekerjaan umum, Departemen Pekerjaan Umum. Jadi dia tidak bisa menarik. Karena pada waktu diskusinya saya mengatakan, Pak, tidak bisa pekerjaan umum membuat desain, menghitung perhitungan biaya. Nah, lalu kontraktornya juga bapak yang memilih gitu. Tidak bisa, Pak. Jadi biarkan itu kepada masyarakatnya. Asosiasi kan ada. Nah, pada waktu itu sudah terjadi asosiasi melebar. Ya, sudah banyak. Nah, akhirnya jadi bahwa di dalam undang-undang dicantumkan akan ada lembaga untuk menjadi payung dari seluruh asosiasi yang ada, yang sudah banyak itu. Dan secara tidak langsung saya berpikir, oh di sini juga lah kita dengan AKI bisa bergabung di dalam satu wadah. Nah, kenapa? Karena saya ketuanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Saya
ditunjuk oleh semua asosiasi dan maunya menteri, karena yang banyak berhubungan adalah saya. Di situ hal yang saya mengatakan Aki dan Gapendri tetap di dalam satu payung. Mungkin itu yang terjadi, apa yang saya sampaikan kepada Pak Kowara sebelum dia meninggal. Nah, jadi kita secara tegas saja yang membuat, yang dulunya anggota Gapensi membuat organisasi yang seperti Gapensi, ya sudah tidak. Nah, itu yang kita maksud. Tetapi memang kita ingin, dan saya dengar dari juga ketua Gapensi, bahwa kita menginginkan menarik kembali orang-orang Gapensi yang sudah keluar. Pada zaman saya bisa mendekati 100. Tapi tepatnya 80 sekian anggota Gapensi. Dan ini asosiasi sudah makin banyak, kita berhenti di angka 68. Kita masih hidup besar dan kita bisa menggunakan biaya, menggunakan kepentingan untuk organisasi. Salah satunya organisasi yang begitu besar anggotanya, karena memang paling besar mendiri, dan anggotanya ada di mana-mana, di setiap provinsi ada, terutama yang kecil-kecil. Itu Pak, ini kita juga butuh teh sama kopi nih Pak. Bukan peserta aja Pak, di sini juga penting Pak. Iya, para pemimpinan ini perlu diperhatikan. Nah, jadi apa yang tadi terjadi, yaitu kita bisa bergabung dengan semua. Nah, inilah keanggotaan Gapensi sendiri bisa bertahan. Sehingga kami bisa membangun gedung. Dan apa kerjasama kitanya dengan Aki, yang di situ ada BUMN, kita meminta sumbangan dia untuk memberikan material, jangan diberikan uang. Karena uangnya sudah dari anggota Gapensi ada. Kita dengan hemat sekali tidak itu melakukan, dan kita bikinlah gedung itu. Sebelumnya kita punya ruko yang 2 tingkat, dan saya malu. Menteri mau datang, wah repot kita kan begitu. Nah, tapi dia datang juga, tapi dia juga agak menyindir. Wah, Gapensi belum bisa bangun nih ya. Saya bilang mudah-mudahan sebentar lagi Pak. Dan saya berniat harus punya gedung Gapensi. Kalau tidak bagaimana? Kita konstruksi tapi tidak punya gedungnya ya. Ngegantung kepada ruko. Nah, jadi saya mengatakan pada tahun ini kita akan membangun dan tahun depan selesai. Jadi kita lakukan itu. Kita selalu uang yang ada kita lakukan kepada kepentingan organisasi. Lalu saya katakan kepada semua daerah saya minta mulai tahun ini juga membuat program, punya gedung biar juga dihormati. Saya kira sampai sekarang organisasi Gapensi yang di seluruh daerah punya kantor. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa ada yang tidak ada lagi kantor. Punya kantor, dan itu dibangun oleh anggotanya sendiri.
Bagaimana caranya? Saya mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara mau membangun, ya laporkan ke kami. Dan kita akan memberikan dia 10% yang harus diberikannya kepada BPP gitu, itu kita kembalikan. Dan akhirnya semuanya punya. Dan terhadap provinsi yang tidak punya uang, karena itu di Kabupaten Palembang, di Kabupaten saya udah dikasih terbatas nih kita nih katanya. Jadi saya berbicara dengan bupatinya yang kemudian jadi gubernur. Pak, saya ingin membangun gedung, tetapi mahal. Kalau ngebangunnya kami bisa membangun, tapi tanahnya besar, banyak. Dia kepada bupati. Bupati bilang, saya bupati, jadi saya bantu kamu di bupati saja. Boleh, tanah kita berikan kepada saudara. Jadi yang di Palembang itu pemberian dari pemerintah bupati. Dan di jalan raya itu sama dengan di NTT. NTT juga saya bilang, Pak, ini akhirnya mereka memberikan tanah. Nah, intinya saya mau mengatakan bahwa bisa itu dibicarakan. Nah, jadi intinya sudah saya jelaskan bahwa yang berkaitan dengan masalah apa tadi itu. Nah, sekarang yang kedua mengenai rangka jabatan. Rangka jabatan itu pada hakikatnya tidak boleh. Kenapa? Itu akan menjadikan hal-hal yang lain. Misalnya satu orang sudah jadi pengurus atau ketua di mana? Di badan daerah, di provinsi. Terus dia menjadi di bawah juga mau memimpin di organisasi kabupaten gitu. Itu tidak boleh. Bagaimana dia ngatur ke bawah? Termasuk juga pengawasannya. Karena kalau dia ketua di atas atau pengurus biasa, dia ditunjuk di bawahnya akan menyulitkan. Jadi saya mengusulkan sebetulnya tidak usah, kan pengurus yang lain juga ada memberikan. Sebab orang itu, saya merasa menurut diri saya sendiri, punya kekuatan kita untuk bekerja juga terbatas. Usaha sendiri, perusahaan kita bekerja, ke asosiasi bekerja, tambah bekerja, nanti ada yang ditinggalkan. Kalau ketinggalan terus karena dia, nah ini saya kira kita harus berpendapat seperti itu. Tapi kalau saudara-saudara mau menginginkan begitu, saya tidak melarang. Ya, kalau kesepakatannya lebih mengatakan dilakukan seperti itu, ya jalankan saja. Ya, tapi saya pasti bisa kan merasakan tidak mungkin dia ngurus di atas, terus ngurus di bawah. Tidak, biarkan menjadi itunya sehingga yang di atas membenarkan yang di bawah, padahal ya, tidak betul karena dia jadi pengawasnya di bawah begitu. Nah ini yang menjadi tidak bagus nanti, menjadi bertengkar dan segala rupa. Jadi saya kira itu saja pendapat saya, tapi saya tidak ada apapun juga untuk merubah aturan-aturan yang sudah disepakati. Karena apa yang diupayakan oleh, terus terang saya harus mengatakan, khususnya Ketua Umum dan Sekjen sudah sangat bagus, sudah berupaya penuh. Dan barangkali kalau saya masih ada di kepengurusan ini, saya tidak mampu
melakukan hal-hal yang karena sudah berbeda. Apa yang saya harapi dulu saya merasa apa yang saya bicarakan dengan pemerintah selalu diizinkan. Pajak final saya minta dikasih. Pemberian uang muka awalnya hanya 10%, saya mintakan 20%. Sebab saya bilang, Pak, tidak bisa, Pak. Yang kecil-kecil itu dia dari bank akan sangat sulit. Dia tidak punya agunan. Tetapi begitu dia mendapat uang muka digunakan, nah baru akan dapat uang lagi setelah 25%. Dia belum sampai 20% sudah habis uangnya dengan 10%. Nah, padahal itu harus dibeli, kan dibeli dulu barang-barangnya, belum lagi dengan buruhnya. Iya betul. Jadi itu saya hanya itu membedakan mengapa saya hanya ingin menyatakan alasan mengapa saya tidak mampu kalau saya berada pada kepengurusan sekarang ya. Bapak Sekjen dan itu sungguh dia bekerja keras dan saya tahu betul. Ya, jadi demikian saya kira hanya 2 pertanyaan itu yang saudara pimpinan sampaikan dan saya kira bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Tolong ditayangkan lagi ininya, ayat-ayatnya. Jadi Ibu Bapak sekalian sudah banyak yang dijelaskan Pak Agus, mungkin kita memakluminya dan kita sangat bangga dengan Pak Agus masih berkesempatan memberikan penjelasan-penjelasan manakala ada sesuatu yang kita kurang bisa pahami. Nah, kami bisa dapat satu kesimpulan kira-kira begini, nanti mungkin Pak Simbolon akan membuat kalimatnya yang pas, tapi akan saya jelaskan apa yang dibilang Pak Agus, bahwa tidak boleh merangkap jabatan dengan asosiasi sejenis, terkecuali dengan asosiasi tertentu yang akan ditetapkan kemudian di dalam peraturan organisasi yang diaturkan oleh BPP. Bagaimana Pak kira-kira? Nah, untuk kalimatnya mungkin disusun oleh Pak Simbolon. Mari Pak Agus, terima kasih Pak. Ya Pak. Pak Simbolon tolong susun kalimatnya yang baik tentang itu, lalu kita putuskan bahwa seperti yang kami sebutkan tadi menjadi keputusan kita. Bagaimana Ibu Bapak sekalian, setuju? Terima kasih. Kembali ke pasal 36 tadi, pasal 36 ya. Pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4. Pasal 36 ya baru, sorry. Jadi berarti jadi pasal 35. Pasal 35 baru ya. Rangkap jabatan. Jadi kita sepakati bahwa yang pertama tetap cuman kata anggota badan pengurus diganti dengan personalia. Personalia badan pengurus tidak dapat merangkap jabatan pada badan pengurus Gapensi di semua tingkatan. Pertama, yang ayat kedua, personalia badan pengurus tidak dapat merangkap jabatan dalam pengawas Gapensi di semua tingkatan. Ayat ketiga, personalia badan pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai badan pengurus pada asosiasi lain yang sejenis kecuali asosiasi tertentu yang diatur dalam peraturan organisasi. Ayat keempatnya menjadi rangkap jabatan yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 masih diperbolehkan selama-lamanya 30 hari sejak ditetapkan. Jadi diberi waktu untuk memutuskan yang bersangkutan 30 hari mau pilih mana. Gitu. Ya. Jadi masih diberikan waktu 30 hari. Setelah itu otomatis sudah tidak boleh lagi. Bukan tetap, tapi ditambahkan kata-kata masih diperbolehkan selama-lamanya 30 hari. Oke? Dan untuk itu juga maka berkenaan tadi penjelasan dari senior kita Pak Agus, maka di pasal 20 ayat 1F yaitu bahwa
anggota akan diberhentikan jika menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis. Nah, ini ditambahkan juga menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis kecuali asosiasi tertentu yang diatur dalam peraturan organisasi. Ya. Tuh. Lanjut. Silakan. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ke pasal 37. Setuju Pak? Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Terima kasih. 38. Tidak ada, nggak ada Pak. 38. Setuju? Oke, terima kasih. 39. Ada? Oke, kita lanjut, terima kasih. Pasal 40 laporan keuangan. Mungkin ada bisa ada apa yang Bapak jelaskan mengenai laporan keuangan kalau ada. Ada Pak, kira-kira. Lanjut, Jadi, terima kasih. nanti sebelum lanjut, ini juga sebetulnya kita juga harus tersosialisasi sekaligus pada acara Munasus ini ya, berkenan dengan ayat-ayat ini. Karena ini aturan baru loh. Aturan baru yang Bapak-bapak sekalian dan Ibu itu akan terkena. Yaitu di pasal mengenai pasal 39, contohnya mengenai laporan keuangan. Jadi nanti setiap badan, coba kita baca ya, pasal 39 ini merupakan konsekuensi yang logis yang Anda Bapak-bapak sekalian di BPD dan BPC harus mengikutinya. Nah, setelah ini kita tetapkan. Ya, kita baca ya. Laporan keuangan pasal 39. Setiap badan pengurus di semua tingkatan organisasi, artinya dari BPC, BPD dan BPD, diwajibkan membuat laporan keuangan dan perbendaharaan untuk dipertanggungjawabkan kepada badan pengurus setingkat di atasnya. Jadi BPC harus membuat laporan keuangan dilaporkan ke BPD. BPD harus membuat laporan keuangan dilaporkan ke BPP. Ya. Dan nantinya juga akan dilaporkan pada rapat umum anggota pada masing-masing tingkatan. Ya, ada dua hal. Iya, jadi ini supaya sebelumnya di sini sudah diatur ya di dalam anggaran rumah tangga. Nah, tentunya besok akan dibahas mengenai bagaimana tata cara pelaporan keuangan dan format-format laporan keuangannya. Ya, nanti besok itu akan dibahas pada saat Mukernas. Tetapi di sini sudah ada pegangannya di dalam anggaran rumah tangga. Mungkin itu tambahan informasi saja. Terus di pasal 41 mengenai aset gapensi di ayat 5. Pasal 40. Lanjut ke pasal 40. Tolong. Tayangannya ayo, screen. Pasal 40. Oh ini sebelum pasal 40 ini dulu. Ya, jadi laporan pertanggungjawaban keuangan di ayat 2-nya ya, perbendaharaan BPP disusun oleh merupakan laporan keuangan terkonsolidasi. Jadi nanti laporan dari semua gapensi ini adalah laporan keuangan terkonsolidasi, semua dari BPP, BPD, BPC semua dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan. Ya, itu terkait dengan urusan pajak, juga terkait dengan urusan akreditasi kita. Kalau kita tidak buat laporan keuangan terkonsolidasi gini yang diaudit oleh kantor pajak, maka kita akan akreditasi kita nanti akan dipertanyakan dan bisa-bisa kita tidak diberikan lagi akreditasi. Terus kemudian di pasal 40-nya ayat lanjut pasal 40 ke bawah lagi. Halo, screen. Tetap lanjut ke bawah. Terus ke bawah. Nah ini.
Ini berkenaan dengan aset ya, berkenaan dengan aset. Itu nanti akan ada, kita inginkan bahwa aset-aset, semua aset-aset yang ada dikelola oleh Gapensi di semua tingkatan itu kalau bisa juga terkonsolidasi dan nanti akan dibuat tata cara pengalihan atau pelepasan harta tetap organisasi di tingkat BPP, BPC nanti akan diatur dalam peraturan organisasi. Dengan maksud nantinya adalah semua aset ini terkonsolidasi dan bisa dikapitalisasi dan itu bisa menjadi dijaminkan nanti untuk kita mendapatkan pinjaman atau kredit, ya bisa mendapatkan kredit untuk membantu para anggota yang mendapat kesulitan di dalam hal untuk pendanaan pelaksanaan proyeknya. Jadi ke depan akan seperti itu. Mungkin itu saja yang penting ya, sekaligus untuk juga pengetahuan kita bersama. Silakan lanjut Pak Ketua. Terima kasih Bapak sekalian. Kami lanjut 41 ya. Pak, 41 ya sekarang. 41 tadi sudah ya. 40 ya, 41 tadi sudah diketok tadi Pak. 42 lama enggak ada berubah. 43 lanjut, terima kasih. 44 tidak berubah, lanjut. Himne juga 45 lanjut. 46 dilanjut. Penutup lanjut. Pasal 48 dan lain habis ini, Pak. Selesai saya kira Pak. Dan berhubung karena ada peringatan juga di kita, ini Pak, acara ini, ruangan ini harus selesai jam 21. Selesai jam 21, tolong ya Pak, gitu Pak. Jadi ini permakluman kepada kita semuanya, akan tetapi alangkah baiknya apa yang sudah kita putuskan, saya kira akan dibacakan menjadi surat keputusan yang akan sudah inkrah malam ini. Tidak lagi ada perubahan. Jadi bagaimana Pak? Setuju Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Ini. Ya. Ibu Bapak sekalian, ketetapannya kami minta tolong untuk dibacakan nanti oleh Pak Sekretaris. Terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan tadi pas pimpinan sidang sementara tidak membacakan surat ketetapannya, jadi saya akan sekaligus membacakan surat ketetapan dari awal, dari mulai pimpinan sidang sementara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Gapensi nomor 01 Munasus Gapensi 2022 tentang pengesahan jadwal acara Munasus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Khusus Gapensi di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan jadwal acara Musyawarah Nasional Khusus Gapensi sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Munasus Gapensi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022, Musyawarah Nasional Khusus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, pimpinan sidang sementara Dr. Insinyur Hardi Benri S. MMA Ketua ditandatangani. Haji Bambang Haryadi ST SEMM Sekretaris ditandatangani. Bapak Lili bilang di bawah separuh anggota dari Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Gapensi nomor 02 Munasus Gapensi 2022 tentang pengesahan tata tertib Munasus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Khusus Gapensi
di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, mengesahkan tata tertib musyawarah nasional khusus Gapensi sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. Dua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Munasus Gapensi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022, Musyawarah Nasional Khusus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, pimpinan sidang sementara Dr. Insinyur Henry Benri, SMMA, Ketua ditandatangani, Haji Bambang Haryadi, ST, SEMM, Sekretaris ditandatangani. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Gapensi nomor 03 garis miring Munasus Gapensi garis miring 2022 tentang pengesahan pimpinan sidang Munasus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Khusus Gapensi di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, mengesahkan pimpinan sidang Munasus Gapensi tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut. Ketua TM Pardede ST, Wakil Ketua Dr. Insinyur Hardi Benri SMMA, Sekretaris Haji Asep Slamet SRSH, Anggota Haji Bambang Haryadi ST SEMM, Anggota Rudi Maurani Waromi STMT. Dua, pimpinan sidang Munasus Gapensi merupakan pimpinan sidang paripurna selama Munasus Gapensi. Tiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Munas Gapensi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022, Musyawarah Nasional Khusus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, pimpinan sidang sementara Dr. Insinyur Hardi Benri, SMMA, Ketua ditandatangani, Haji Bambang Haryadi, SEMM, Sekretaris ditandatangani. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Gapensi nomor 04 garis miring Munasus Gapensi garis miring 2022 tentang pengesahan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Khusus Gapensi di Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, mengesahkan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi. Pak, mohon interupsi sebentar, Pak. Tadi di dalam ART pasal 38 perimbangan pembagian keuangan belum dibacakan kepada peserta Munasus. Tolong diulang lagi, Pak, untuk yang perimbangan pembagian keuangan. Terima kasih. Tadi belum dibaca dan disampaikan kepada peserta. Terima kasih, Pak. Maaf Bu Rini. Lanjut ya. Sudah dibacakan tadi. Itu perimbangan untuk kota yang daerah Kota Madya. Mohon dicermati, Pak. Itu diganti di 50, 40, 10. Yang merasa punya Kota Madya, coba mohon, kalau sudah setuju monggo, yang penting kita sudah menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Memutuskan menetapkan satu, mengesahkan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi. Dua, dengan pengesahan ini maka segala sesuatu tentang organisasi Gapensi berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini. Tiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022, Musyawarah Nasional Khusus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, pimpinan sidang tetap TM Pardede ST, Ketua ditandatangani, Dr. Insinyur Hardi Benri SMMA, Wakil Ketua ditandatangani, Haji Asep Slamet SRSH, Sekretaris ditandatangani, Haji Bambang Haryadi ST SEMM ditandatangani, Rudi Maurid Waromi STMM ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Dengan demikian sudah dibacakan semua Pak ya. Sudah dibacakan semua dan kita pada malam hari ini telah mengakhiri sidang paripurna kita pada malam hari ini. Tetapi mungkin ada yang kami ingatkan di sini bahwa seharusnya ini tugas daripada organizing committee, tapi besok di
beri hint sama saya untuk memberitahukannya kepada kita semua agar tepat besok jam 9, karena ketatnya acara kita besok jam 9 kita sudah hadir di tempat ini. Untuk itu dalam acara malam hari ini kami serahkan kembali hal ini kepada organisasi komite untuk terima kasih. Dengan demikian akan kami ketok palu bahwa sidang paripurna pada malam hari ini telah selesai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Kami serahkan kembali ke organisasi komite. Ya, nanti dari Jawa Tengah mungkin kita bisa diskusi aja di meja di situ ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas. Tadi tidak dibacakan, tapi apa jadinya, jadi kawan-kawan juga sempat melihat kan, terus aku setuju. Ada Kota Madia yang paling banyak. Makanya Kota Madia kan paling banyak. Apa juga di Kota Madia kali ya? Orang di Kota Madia, Leo gede. Ya pasti punya toh. Tadi mindset mana ya? Oh ini. Hadirin, kita sudah sampai dalam penghujung acara hari ini. Mari kita dengarkan sambutan penutup yang akan dibawakan oleh Ketua Umum BPP Gapansi, Bapak Haji Iskandar J. Harteoi. Gapensi. Udah malam nih, Tum. Siap, Ketum. Yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita sayangi, Bapak Ketua Kehormatan, yang sampai dengan acara penutupan musyawarah daerah khusus tetap bertahan di tengah-tengah kita, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Yang terhormat, Ketua Anggota Pengurus BPP Gapensi, yang terhormat segenap pengurus Badan Pimpinan Lengkap BPP Gapensi, yang terhormat, dan ini kunci daripada keberhasilan acara kita malam hari ini, Ketua OC Munasus dan Mukernas besok, yang sampai saat ini masih ada di belakang dia mengawasi kita. Ini luar biasa. Yang tadinya badannya gemuk sekarang sudah turun 40 kilo. Luar biasa, Bung Didi. Yang mulia dan yang saya banggakan, peserta Munasus yang saya cintai dari seluruh Indonesia yang hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita masih bertahan di aula ini dalam rangka kita membahas ADART yang cukup panjang. Dari pagi kita sudah siap, siang kita sudah mulai melaksanakan ini, sehingga sampai dengan malam hari melalui diskusi-diskusi mengambil jalan keluar
agar supaya Gapensi ini tetap maju dan tetap eksis. Kami dari BPP selalu mengatakan Gapensi harus tetap maju. Betul bagus? Dengan berubahnya undang-undang ini, mau tidak mau kita harus mengadakan Munasus. Itu semuanya demi Gapensi. Tadi pagi Sekjen mengatakan ini susah, tapi kalau kita bahu-membahu, alhamdulillah bisa terlaksana. Tadi saya dapat semprotan dari Bu Rini, dia bilang, loh kenapa BPD begini? Maksud saya begini Bu Rini, saya jelaskan di forum ini, bahwa kalau BPD tidak ada, itu tidak masalah. Tapi BPP harus ada. Artinya kalau ada BPD yang tidak sanggup melaksanakan tugasnya, tidak ada masalah. Toh kita punya 34 provinsi. Itu tujuannya. Jadi bukan saya mengatakan BPD tidak ada, tidak. Kan ada yang mengatakan BPD ini susah, BPD ini semua kita susah. BPP itu susah. Tetapi ya apa boleh buat? Semua ini kita harus lalui. Semua ini kita harus bahu-membahu. Saya tidak perlu cerita bagaimana kami di BPP untuk selalu melaksanakan ini, sehingga alhamdulillah malam ini dapat berjalan dengan baik, diskusi kita dengan baik, semua itu demi organisasi kita yang kita cintai ini. Saya bangga bahwa tarik-menarik itu biasa, yang namanya kita berorganisasi. Kita tidak bisa mengatakan oh ini, oh itu, walaupun dari awal kita sudah mengadakan Zoom. Tujuan daripada Zoom itu adalah supaya kita mengadakan pra, dan ini kita mengambil suatu kesimpulan. Tetapi tidak apa-apa bahwa orang berhak untuk mengatakan pendapat di acara Munasus ini. Alhamdulillah, Forum Munasus telah menetapkan dan menghasilkan beberapa keputusan terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gapensi yang kita putuskan malam ini, itu adalah acuan kita untuk berorganisasi. Semoga Gapensi yang terakreditasi nomor 1, yang terlisensi nomor 1, dan tetap nomor 1. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penutupan ini, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah nasional khusus malam hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan penutup dari Ketua Umum BPP Gapensi. Hadirin, dengan mengucapkan alhamdulillah acara Munasus hari ini terselenggara dengan lancar dan baik. Diharapkan untuk besok hadirin bisa kembali lagi ke ruang acara pada saat pukul 8.30. Kita akan memulai dengan registrasi peserta dan acara akan dimulai pada jam 9.30 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Dan besok kami informasikan sudah terkonfirmasi acara Mukernas Gapensi 2022 akan dihadiri oleh 3 menteri, yaitu Menteri Investasi, Menteri Negara BUMN, dan juga Menteri PUPR. Dan juga dari Ketua Umum Kadin akan hadir pada Mukernas besok hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Termasuk juga akan hadir Ketua Umum LPJK. Terima kasih hadirin, sebelum itu saya tutup ambil mangga dengan galah karena pohonnya tinggi sekali. Tetap semangat, jangan menyerah, Gapensi tetap bekerja sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, besok
tolong teman-teman sekalian tolong on time karena Pak Menteri Basuki tadi meminta hanya dia menyampaikan pidato saja, speech saja, tanpa ada dialog. Jadi kalau bisa teman-teman di sini duduk, kita menunggu, begitu selesai kita sempatkan ada dialog dengan Pak Menteri PU. Begitu juga dengan Menteri BKPM. Mudah-mudahan bisa hadir besok dan dua-duanya akan kita ajak dialog. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat, tetap semangat, selamat istirahat. Welcome to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. Geoforce Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa geosintetik. Perusahaan kami tumbuh secara cepat menjadi sebuah perusahaan spesialis pada perkuatan tanah di Indonesia. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda. Murtindo menghadirkan produk-produk premium yang menjadi solusi praktis untuk konsumen. M220 Acian Plasteran, M200, mortar pasangan bata ringan, M210 atau mortar pasangan bata dan plester, M510, pelapis kedap air 2 komponen, M250 atau perekat keramik dinding dan lantai. Murtindo, semen instan.
The energy and minerals sectors are experiencing significant times, and the willingness to embrace and ability to harness change will become crucial factors to continuously move forward. Here at Petrosi, embracing this change is exactly what we continue to do. Established in 1972, Petrosi has been listed on the Indonesian Stock Exchange since 1990 and is now recognized as one of Indonesia's leading contractors that serve the mineral resources, infrastructure and oil and gas industries. In carrying out our operations, we are supported by our main shareholder, PT Indika Energy TV. Petrosi is no stranger to innovation. Our continuous improvement program and portfolio balancing strategy has enabled us to navigate through sea changes within the industry and to continue to thrive throughout the years. In order to further improve our corporate performance, we are continuously enhancing our operational excellence, while always being very disciplined in implementing good governance across all elements of the company. Going forward, Petrosi will continue to transform and embrace change in order to successfully provide enabling solutions for our clients, thus creating value for the shareholders and also help create a better Indonesia. Kita adalah satu untuk satu tujuan, bersinergi membangun negeri. Sebagai asosiasi jasa konstruksi nasional tertua dan terbesar di Indonesia, Gapensi hadir berkontribusi besar bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 42.102 perusahaan kontraktor dari golongan kecil, menengah, hingga besar yang terbesar di seluruh pelosok negeri di 34 provinsi dan 473 kabupaten dan kota. Menjadi asosiasi jasa konstruksi, Gapensi turut menghadirkan program-program pendidikan dan pelatihan serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi, konstruksi, dan peluang pasar bagi para anggotanya. Dalam memaksimalkan jalannya program-program yang dicetuskan, Gapensi turut bersinergi dengan berbagai lembaga, baik di tingkat kota hingga di tingkat kementerian. Berbagai penghargaan nasional pun telah diraih. Gapensi salah satu Kadin Award Nugraha Adhika sebagai asosiasi peringkat terbaik pertama, anggota luar biasa Kadin Indonesia dengan besarnya potensi dan peluang yang dihadirkan. Gapensi turut membangun Indonesia untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.